Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia, pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai yang ke-23. Saya mengajak mari semua kita mengambil Alkitabnya dan kemudian nanti kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Mari kita mulai membaca dengan ayat yang pertama. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datang firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah, kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu." Tetapi mereka berkata, "Tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat." Sebab itu beginilah firman Tuhan, cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion? Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir? Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka, dan bukan mukaku, pada hari bencana mereka. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah,
bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu, serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka, apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka. Sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi engkau ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ruang lingkup pelayanan Nabi Yeremia memberitahukan dosa Yehuda yang secara mendasar terdiri atas dosa meninggalkan Tuhan dan menjalankan sistem agama yang melambangkan ketidaktaatan kepada Tuhan, yang penuh dengan kerusakan moral dan rohaninya. Oleh sebab itu, berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia salah satunya adalah memanggil orang-orang yang mundur supaya meninggalkan kesalahan mereka dan kembali kepada Tuhan. Nah, di dalam Yeremia hari ini pasal 18 berbicara mengenai penjunan dan bejana. Tuhan menjelaskan dengan meminta Yeremia pergi ke rumah seorang tukang periuk atau seorang tukang penjunan. Tuhan menjelaskan bahwa dirinya seperti penjunan dan bangsa Israel seperti bejana tanah liat. Sebagaimana setiap bejana atau penjunan itu dirancang, dibentuk, dibakar, dan diwarnai sampai memiliki fungsi dan nilai seni sebagaimana dimaksudkan oleh sang penjunan. Demikian pula umat Yehuda dipilih oleh Allah, dipilih oleh Tuhan untuk diberkatinya dan menjadi alatnya untuk memberkati semua bangsa. Namun umat Yehuda mengikuti kedegilan hati mereka. Mereka melupakan Tuhan dan menolak nabinya. Nah, di rumah tukang periuk itulah Yeremia memahami bahwa sikap Allah yang membuang muka dan menyerahkan bangsa Israel ke dalam kekuasaan musuh adalah dalam rangka kasih Allah yang tidak membuang, tetapi membentuk ulang bangsa Israel menjadi bejana yang sesuai dengan rancangan dan tujuannya. Yeremia belajar bahwa membuang bejana rusak dan membuat lagi yang baru adalah sikap manusiawi. Tetapi membentuk ulang bejana yang rusak itu adalah sikap ilahi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dosa membuat kita berhenti berfungsi atau kehilangan keindahan. Seringkali kita melupakan Tuhan dan kedegilan hati kita yang kita buat berulang-ulang kali menjauhkan kita, menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Tetapi lihatlah, Allah yang setia tidak membuang hidup kita ketika kita hidup dalam dosa atau kita jatuh di dalam dosa terus-menerus. Lihatlah, dengan kasih-Nya Tuhan membentuk ulang diri kita, memberi kita kesempatan dan memoles, membentuk dengan kesabarannya, dengan apa? Rancangan dan tujuannya. Walaupun prosesnya itu menyakitkan, proses itu diperlukan untuk hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah berhenti atau berputus asa
untuk memproses hidup saya dan saudara, untuk membentuk hidup saya dan saudara dengan berbagai cara, dengan berbagai metode. Allah tidak pernah putus harap dan tidak pernah putus asa untuk membentuk ulang kembali hidup saya dan saudara. Agar apa? Agar dapat dipakai sesuai dengan tujuan, rancangan, dan rencana indahnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan semua orang dapat diberkati melalui kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan bahwa seringkali kami melupakan Tuhan. Seringkali kami meninggalkan Tuhan. Dan kedegilan hati kamilah yang selalu menjauhkan kami dari Tuhan. Namun hari ini kami belajar bahwa Tuhan tidak pernah berhenti atau berputus asa untuk membentuk ulang, untuk terus memproses dan membentuk hidup kami kembali kepada Tuhan. Tuhan dapat memakai banyak cara agar hidup kami kembali di dalam rancangan dan melakukan sesuai dengan rencana yang indah yang Tuhan tetapkan dan tujukan bagi hidup kami untuk memberkati banyak orang. Pagi hari ini kami serahkan semua hidup kami, yang mungkin hari ini jauh, yang mungkin hari ini terus jatuh bangun di dalam dosa. Tuhan, kami datang dan kami serahkan. Ini kami, bentuk kami, ubah kami, agar kami dipakai bagi pelebaran kerajaan Tuhan dan rancangan yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.